Muslim dengan Islam itu berbeda, Pak. Ya. Kalau Muslim itu ada sebuah tata bahasa, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Islam itu ada satu pernyataan, inna dinna indallahil Islam. Jadi inna dinna indallahil Islam dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu berbeda. Islam itu agama. Muslim itu adalah sifat ketaatan manusia. Siapapun juga akan disebut muslim kalau hatinya mau taat, mau tunduk hanya kepada Isafa innahu rasulullah kalimatuhu. Itu Al-Quran yang ngomong. Jadi orang Kristen itu kalau mau taat pada Yesus itu orang Muslim. Muslim itu bukan Islam. Muslim itu ada, dunia yang dijadikan zamannya Adam itu Muslim sudah ada. Islam itu ada mulai Muhammad pada usia 45 tahun. Karena Islam itu dikenalkan Muhammad bukan Muhammad waktu kecil. Tapi Muhammad pada usia 45 tahun baru Islam itu dikenalkan. Sebab dua pernikahan Muhammad dari 22 istri Muhammad. Itu pernikahan yang pertama dengan Siti Khadijah. Itu pernikahannya dalam pernikahan Kristen. Pada zaman itu namanya Kristen bid'ah. Pernikahan kedua Muhammad dengan Siti Aisyah. Itu bukan pernikahan Kristen. Juga bukan pernikahan Islam. Tapi pernikahan sesuai dengan hukum Quraisy. Baru masuk pada pernikahan yang ketiga. Ya. Baru masuk pada pernikahan ketiga dengan Ummi Salamah. Itu barulah dia menikah secara Islam. Karena Muhammad baru memperkenalkan Islam pada usia 45 tahun. Ketika dia diangkat Nabi dan Rasul. Tapi yang mengangkat itu bukan Allah. Tapi dua pendeta. Pendeta Warakah sama pendeta Buharia. Kebetulan salah satu pendeta ini adalah paman dari Siti Khadijah. Jadi pengangkatan Muhammad sebagai Rasulullah itu bukan pengangkatan langsung secara otoritas. Allah mengangkat dia sebagai Rasul Allah. Tidak. Dia diangkat pada usia 43 tahun. Baru 45 tahun Muhammad memperkenalkan apa itu Islam. Jadi Islam dengan Muslim nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya. Sebab kalau Islam bahasanya inna dinna indallahil Islam. Kalau Muslim bahasanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap manusia itu bisa menjadi Muslim. Semua manusia, orang yang mau taat tunduk patuh hanya kepada Allah, itu disebut Muslim. Saya belajar selama 4 tahun di Medina sana. Saya dididik untuk mengerti tentang sebuah kefanatikan agama. Saya dididik untuk melihat sebuah kebenaran yang nisbi. Saya tidak pernah dididik untuk mengerti tentang arti dari sebuah keselamatan itu sendiri. Sebab untuk masuk ke surga, saudara-saudara saya di Islam masih dalam taraf ragu-ragu. Karena berdasarkan salah satu ayat, seluruh orang Islam itu nanti pasti mampir dulu ke neraka. Pasti. Kalau tidak ingin mampir ke neraka, itu ada beberapa cara. Satu, harus mati di kota Mekah sana pada waktu naik haji atau umroh. Yang kedua, orang itu harus mati pas malam Jumalegi. Itu kalau matinya pas malam Jumalegi tidak peduli itu perampok, pembunuh apapun, hari itu juga langsung masuk ke surga. Ketiga, dia bisa membunuh orang Yahudi dan Nasrani. Itu hukumnya langsung masuk ke surga. Nah, kenapa saya katakan gini? Al-Quran memberikan satu perintah. Dibenarkan. Karena apa yang dilakukan oleh Amrosi ya, sama Imam Samudra, sampai beberapa waktu itu Wakil Presiden Pak Yusuf Kala mengundang beberapa tokoh lama ke tempat kediaman beliau. Untuk mengklirkan sebuah suasana di Indonesia yang disebut teroris. Bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok Amrosi dan seluruh orang-orangnya, ini tidak sesuai dengan hukum agama. Ya akhirnya diklirkan. Tapi cara mengklirkan pun tidak memakai ayat. Karena yang dilakukan oleh Amrosi sama Imam Samudra ini adalah sebuah perintah. Perintah Al-Quran. Bukan perintah teroris, tapi perintah Al-Quran. Yahudu wala Nasr, hatta tatabi amilatahum. Wong Yahudi, wong Nasoro iku. Wong Yahudi iku diwujudno wujud babi. Wong Nasoro iku diwujudno wujud anjing. Maaf ini ya. Ini dahulu, ini saya nyetir Al-Quran. Ya. Jadi supaya bapak-bapak bisa memahami tentang satu bahasa ini. Nah, di dalam permasalahan inilah orang Islam sendiri, kalau dia mau menjalankan kehidupannya sebagai seorang Islam, jangan coba-coba pelihara anjing. Karena akan membatalkan niatnya. Ya, mau sholat 1 hari berapa rakaat pun kalau dia melihara anjing itu batal. Ya. Khususnya sekarang pas bulan suci Ramadan ya. Bulan suci Ramadan ini saya lihat semakin tahun semakin saudara kita ini dihadapkan pada
keadaan yang sangat parah, tidak mengerti apa itu arti puasa. Banyak orang puasa hanya menahan lapar, padahal hukum puasa itu banyak yang harus diikuti aturan permainannya. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Orang kalau tidak menjalankan sholat 5 waktu, itu puasanya batal. Batal, gak bisa, tiwas luwe ae. Batal, padahal banyak orang puasa tidak menjalankan sholat. Yang kedua, hukumnya wajib, harus tarawih. Ya. Kalau enggak ikuti tarawih, ya, apakah mengikuti secara hukum 8 rakaat dari Imam Hambali atau kayak mengikuti 22 rakaat dari Imam Syafi'i, itu harus tarawih. Jadi kalau tidak menjalankan tarawih, itu membatalkan seluruh perannya puasa 1 hari tadi. Lah ini padahal banyak. Hanya puasa tapi tidak menjalankan aturan permainan agama. Selama saya 4 tahun dididik di Madinah sana, saya melihat akan banyaknya kejanggalan. Ya, salah satu kejanggalan itu, mengapa Ka'bah yang selama ini kita putar, ya, kita putar itu 7 kali Ka'bah ini. Jadi orang naik haji itu mutar Ka'bah itu 7 kali. Setelah mutar 7 kali, dari kira-kira 1,5 kilo di sana ada yang namanya Hajar Aswad. Ada sebuah lempengan batu hitam yang dipercaya sebagai mitos kepercayaan. Di dalamnya dihuni 8.872 jin yang dikepalai oleh satu jin dari Baghdad namanya Hulda Al-Fitri. Itu yang menjaga Hajar Aswad. Yang menjadi pertanyaan saya waktu itu, mengapa Ka'bah yang begitu saya sanjung sebagai kiblat, tapi di dalamnya terisi sebuah berhala yang sampai detik hari ini belum dimusnahkan. Jadi di dalam Ka'bah itu ada 7 terowongan. Nah, di terowongan yang ketiga itu tersimpan 360 berhala. Dan dalam setiap pojok ini ada 3 berhala. Dan 1 berhala lagi bapaknya yang mengepalai, yang namanya Al-Ilah. Al-Ilah ini punya anak, Al-Atah, Al-Usa, Al-Manah. 3 anak inilah akhirnya disebut tritisme. Ketiga alahan, bukan trinitas. Jadi Al-Quran tidak pernah menentang trinitas. Yang ditentang oleh Al-Quran itu adalah tritisme, ketiga alahan, bukan trinitas. Ya. Dari situlah saya mulai merasa bahwa ada sebuah kejanggalan. Kejanggalan yang lebih mendalam lagi adalah sebuah kebohongan publik. Yang sampai detik hari ini menjadikan sebuah kebohongan yang tertutup rapat bagi siapapun juga. Kecuali 2 gelar yang dimiliki oleh orang itu. Dari turunan syekh atau turun if. Itu program kenyataan yang terjadi di... Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah punya teman seorang haji. Atau sering kita melihat orang pulang haji itu pasti membawa oleh-oleh. Banyak oleh-oleh. Kadangkala orang naik haji, khususnya orang-orang Jawa ini bingung. Orang Arab itu tidak mengenal apa itu tasbih. Tidak kenal orang Arab itu. Tidak kenal apa itu tasbih. Karena di sana tidak pernah pakai tasbih. Tasbih itu diambil dari Indonesia, dibawa ke Arab. Dari Arab dibeli lagi orang Indonesia. Kan bingung kan? Bingung. Lang bawanya dari sini, dibawa sana, dari sana dibawa lagi ke sini. Nah ini namanya orang bingung. Orang Arab itu enggak kenal tasbih, enggak ngerti. Masalah tasbih itu hanya dibawa oleh orang-orang NU. Coba lihat orang Muhammadiyah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di Masjid Al-Falah. Enggak ada ulamanya pakai tasbih, enggak ada. Enggak ada, diharamkan hukumnya malah. Enggak boleh pakai tasbih. Tasbih ini dibawa oleh orang-orang NU. Yang masih ada satu rentetan dengan Hinduisme waktu itu. Agama kejawen. Nah ini enggak bisa masuk ke tanah Arab. Tapi karena menjadikan satu mitos adat, akhirnya orang-orang Arab mengambil satu kesempatan. Kesempatannya cukup besar. Yaitu mencoba mengambil produk dari Indonesia yang namanya tasbih dibawa ke Arab. Nah dari Arab itu dibeli lagi. Padahal kalau di sini 10.000, di sana 100.000. Berapa real yang harus dia keluarkan? Tapi orang-orang Jawa ini senang. Senangnya tuh kalau bawa oleh-oleh dari Arab itu bangga. Karena ada kesucian di dalamnya. Apapun bendanya suci. Sampai-sampai ada satu hal yang membuat bukan saja bingung, tapi sebuah kebodohan yang menuju satu kekufuran. Kekufuran ini akan membawa manusia kepada angka tingkat kekafiran. Yang disebut air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini air yang dipercaya sebagai kekuatan magic yang luar biasa. Sehingga setiap orang tuh ke sana tuh berlomba-lomba, kadangkala bawa 3, 5 sampai 10 jerigen. Ya, orang-orang yang bersiarah, tetangganya pulang dari naik haji, dia bisa bersiarah, yang diminta itu pertama pasti air Zam-Zamnya. Pasti nggak minta apa-apa, celak apa nggak diminta. Yang diminta pertama adalah air Zam-Zam. Yang menjadi permasalahan sekarang, benarkah bahwa air Zam-Zam ini diambil dari sumur yang namanya Alif Lam Mim? Yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Alif itu Allah,
Lam ini air, mim ini kehidupan. Jadi di dalam sumur ini tertera bahwa Allah itu sumber air kehidupan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah sumber air kehidupan ini? Sebab selama 4 tahun, saya setiap sholat itu pasti di Masjidil Haram. Jadi saya pasti melewati sumur itu. Dan saya yang menjadi saksi mata bahwa di dalam sumur itu tidak pernah ada setetes air pun. Sumurnya ada, airnya nggak ada. Bingung kan? Bingung, sumurnya ada, airnya nggak ada. Nah, terus yang digawa mulai wong kaji ki apa? Akan bingung. Ya. Saya sendiri juga bingung waktu itu. Bingung. Nah, itu di atas sumur, ini seandainya sumur, di sini ini ada dam besar. Ditaruh di mulut sumur agak masuk dalam sedikit. Dam besar ini masuk ke tempat suci air wudhu Masjidil Haram. Nah, dam ini ada lubang, 7 lubang untuk masuk sini, masuk lagi. Jadi diambil itu disedot airnya. Dar-dar. Sehingga akhirnya saya bilang, "Lho ono sing digawa wong mulai kaji iki air PDAM." Lucu kan? Sesuatu hal yang lucu, tapi ini adalah suatu fakta bahwa kita merasa iba melihat saudara-saudara kita menginginkan sumber air kehidupan sampai membuang ribuan real untuk membeli itu. Sampai-sampai ekspor impor air ini masuk ke Indonesia, dijual di Indonesia. Itu setiap hari itu yang ngoplos itu, Abakaji Kasan itu ngoplos itu saya sampai geleng-geleng. Ya, kalau saya bahasakan Indonesia, sampai ini kok ngene, orang Arab itu tidak penting, yang penting duit. Nah, jadi airnya dari sana sudah air PDAM masuk ke Sunan Ampel, dicampur sama air Sunan Ampel itu. Dijual satu botol itu 12.500. Ditulisi air Zam-Zam, air mujizat Allah. Nah, saya kadangkala ikut beberapa waktu yang lalu ketika saya beli kitab, saya tanya dan saya sampaikan, itu di bawahnya ditulis aja apa? PDAM. Oh, marah orangnya. Wah, jangan gitu Ustaz, lo enggak. Tulis PDAM aja enak. Karena kenapa? Air ini tidak pernah ada. Disinilah kita harus merasa bangga bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, junjungan kita, abdi kita, dialah adalah sumber air kehidupan itu sendiri. Nah, ya. Dan itu ada di dalam Al-Quran, bahwa Yesus itu adalah Alif Lam Mim. Saya sampai kadang-kala waktu itu bingung, benar nggak sih orang Kristen ini mentuhankan 3 Tuhan? Setelah saya renungkan, ternyata Al-Quran pun mengakui bahwa orang Kristen itu bukan mentuhankan 3 Tuhan. Yesus itu punya gelar banyak di Al-Quran. Yang anehnya, mengapa Al-Quran yang menjadi kekuatan hidup saya waktu itu tidak pernah menulis sejarah yang begitu panjang tentang Muhammad? Justru Al-Quran ini menulis 90% perannya Nabi Isa. Gelar yang dimiliki oleh Nabi Isa itu banyak. Salah satunya adalah gelar Alaihissalam. Alaihissalam ini artinya membawa keselamatan. Berbeda dengan SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta keselamatan. Alaihissalam pembawa keselamatan. Sallallahu Alaihi Wasallam meminta keselamatan. Ini perbedaannya. Tapi orang-orang Islam di Indonesia ini berhubung banyak yang buta aksor, bisa baca nggak ngerti artinya. Akhirnya dia bangga karena junjungannya mempunyai gelar SAW. Gelare junjungannya wong Nasoro itu cuma loro AS. Junjunganku gelare 3 SAW. Meminta keselamatan. Sehingga kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah pembawa syafaat. Pemimpin kita ini pembawa syafaat. Di luar Yesus itu pembawa sholawat. Ini perbedaannya antara orang Kristen sama orang Islam. Ya, dengan saudara kita di seberang, mereka berlomba-lomba untuk menanamkan amal ibadah supaya dia bisa masuk ke surga. Kenapa diwajibkan untuk berlomba-lomba membaca sholawat? Karena ada sebuah cerita. Jika sang pemimpin ini nanti masuk ke surga, maka seluruh umatnya juga akan dimasukkan ke surga. Jadi di sana dikatakan jika pemimpin ini masuk surga, makanya umatnya ditangguhkan. Kutangguhkan pembacaan sholawat ini ke umatku. 17 kali dalam sholat
orang ambil sujud 17 kali pula orang harus membaca sholawat. Tujuannya supaya memohon. Bukan memohon pengampunan, tapi memohon keselamatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkan junjunganku Muhammad. Wa ala ali, selamatkan sanak kadang keluarganya. Wa sahbihi, selamatkan juga sahabatnya. Lek wis telung perkara iki diselametno, terus aku sing nyelametno sapa? Siapa kita yang menyelamatkan? Tidak ada, ya kan? Kita nggak akan pernah terselamatkan. Karena konteks ayat ini hanya untuk dia, untuk keluarga dan sahabatnya. Kita tidak pernah diakui sahabat. Kalau kita nggak selamat, wong kita kena api sedikit aja susah mau masuk neraka. Betul, hakim di sana nanti ngedok-dok amal ibadahmu, berapa dosamu, berapa dijatuhkan api, setahun mlebu neraka. Waduh, setahun sak jam rasane kepanasan setahun. Sehingga ketika saya ada di Madinah sana, saya mulai merenung. Benar gak agama yang saya bawa ini? Tapi saya merasa bahwa agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Walaupun agama Kristen pun tidak bisa menyelamatkan manusia. Saya nggak percaya kalau agama Kristen itu bisa menyelamatkan manusia. Nggak percaya. Sampai detik hari ini pun saya nggak percaya. Sebab saya tetap mengambil satu kesimpulan. Bahwa agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Tapi yang bisa menyelamatkan manusia, satu-satunya jalan jembatan Shiratal Mustaqim, orang di luar Yesus tidak bisa diselamatkan. Itu satu hal. Ya, orang di luar Yesus tidak bisa diselamatkan. Agama apapun juga. Sehingga ketika saya dari Madinah, saya ke Afghanistan sana. Saya didik di Afghanistan bukan untuk belajar ilmu agama, tidak. Tapi diajari ilmu jihad. Diajari ilmu carane mateni wong Kristen iki kaya apa. Diajari ilmu keras. Kayak harimau, diajari dengan segala hal. Kita masih enak loh hidup di Indonesia ini. Walaupun kita seringkali dihadapan pada permasalahan-permasalahan hidup secara birokrasi agama. Tapi tidak seperti di Afghanistan sana. Orang Kristen di sana itu banyak yang disembelih. Ini betul. Saya cerita ini bukan mengada-ada. Saya bukan membaca buku atau katanya. Saya menyaksikan sendiri. Kalau membunuh orang Kristen, ya Pak Bu tak kasih tahu. Ini bukan cerita ngeri tapi betul fakta. Membunuh orang Kristen di sana itu nggak pakai pedang atau nggak pakai golok yang tajam. Pakai golok yang tumpul. Subhanallah. Na'udzubillah min dalik. Moga-moga didoakan. Itu satu hal yang sering kali saya lihat di sana. Sehingga Kristen di sana itu menghadapi satu tekanan yang luar biasa. Ketika saya selesai dari Afghanistan, saya dididik sana hanya cukup 3 bulan. Saya pulang ke Indonesia sebentar. Saya diberangkatkan ke Filipina, ke daerah Maroko. Dari Maroko, saya berangkatkan ke Kucing Sarawak. Terakhir setelah saya di sana, saya dipersiapkan untuk memimpin FPI di Surabaya. Karena kebetulan di Surabaya ini Dewan Kepengurusan FPI kosong. Dalam arti kosong ini tidak ada satupun orang yang dianggap layak memimpin kecuali saya. Kenapa saya dianggap layak waktu itu? Karena saya ini orangnya keras, cuma itu. Bukan masalah pandai. Sebab orang FPI itu tidak butuh orang pandai. Yang dibutuhkan adalah orang keras, berani mati. Itu orang FPI. Sehingga kemarin ketika saya ditanya oleh Ustadz Hanefi, sampai sekarang apa Ustadz masih ingin menjadi orang FPI? Iya. Karena dalam pengajaran saya, Islamologi itu yang saya sekarang ngajar di Rungkut Mapan Tengah sana, saya selalu tulis di belakang yang saya tanda tangani, FPI. Aku adalah FPI. Saya sampai sekarang juga masih tetap FPI. Kalau dahulu saya adalah FPI Pom Pembela Islam, sekarang saya FPI Pom Pembela Isa. Kan cukup dipunggel bahasanya aja. Ya. Kalau dahulu Pom Pembela Islam, sekarang Pom Pembela Isa. Islamnya diganti Isa. Isa memang tidak butuh dibela, karena dia adalah ilahi manusia ilahi. Kristus tidak butuh pembelaan, tapi solidaritas kita harus kita tunjukkan. Cinta kasih kita, menghargai penderitaan Kristus harus kita tunjukkan. Bukan sekedar berucap, tapi berbuat. Kalau Petrus waktu dia minta mati disalib, kepalanya ditaruh di bawah, kakinya taruh di atas. Dia katakan, hukuman ini pun belum layak bagiku kalau aku melihat penderitaan Tuhanku. Itu Petrus itu matinya, kepalanya ditaruh di bawah, dia katakan belum layak. Dia masih merasa itu semua hukuman yang paling ringan. Dia menginginkan lebih daripada itu. Kira-kira kalau malam ini bapak-bapak siap mati martir seperti Petrus berani? Berani Pak? Tunggu dulu.
Itu jawaban yang paling enak. Tunggu dulu Pak. Utang saya masih banyak Pak. Hidup saya masih susah Pak. Kalau saya disuruh martir seperti Petrus Pak, kepalanya ditaruh ke bawah. Sekarang kepala saya jadi kaki, kaki jadi kepala Pak. Untuk cari ekonomi. Jadi saya nggak mengerti bagaimana berjuang sebagai jihad Laskar Kristus. Sehingga Tuhan katakan dalam 2 Timotius di sini dikatakan, ikutlah. Ada satu tawaran yang indah. Ikutlah aku masuk ke surga. Ikutlah aku untuk mengambil berkah. Semua orang berbondong-bondong. Ayo ikut aku. Kemana? Itu ada hajatan di rumahnya Pak Pendeta. Banyak hidangan yang diberikan. Tapi ayat ini justru tidak. Tuhan katakan, ikutlah menderita. Makanya saya katakan ayat ini jarang disukai oleh orang Kristen. Karena orang Kristen kalau ditanya, ayo ikut makan. Mau. Oh mau. Mau. Ayo ikut aku. Di sana ada sembako. Mau. Mau ikut menderita. Tunggu dulu Pak. Tunggu Pak, saya masih ada urusan. Tunggu Pak ya, tunggu. Itu jawabannya sering kali diberikan ya. Sehingga ketika saya masuk, dan saya merasa ketika saya dikontrak oleh LaTV sebagai tim pemburu hantu ya. Mungkin kalau yang sering kali lihat tim pemburu hantu nggak lupa dengan wajah saya yang ganteng ini ya. Nggak lupa, walaupun rambut saya waktu itu panjang, jenggot saya agak panjang, tapi nggak lupa dengan wajah saya ini. Karena wajah saya ini seperti Gondoruo ya. Kalau yang pernah tahu Gondoruo ya wajahnya persis saya, cuma bulunya lebih banyak Gondoruo gitu aja. Lebih banyak Gondoruo ya. Saya merasa bahwa selama hidup saya tidak kenal Yesus, hidup saya itu selalu dipimpin oleh roh halus. Jadi damai itu nggak pernah ada. Damai itu selalu abstrak. Damai itu selalu seperti fata morgana. Sepertinya berwujud, punya ini, punya itu ya. Saya juga ngajar sebagai dosen, mengajar di Fakultas Tarbiyah. Seakan-akan semua saya punya, tapi semua hampa. Kenapa hampa? Karena saya merasa setelah saya hidup dan mati nanti, kemana saya harus pergi? Kalau hari ini saya harus mati, apa yang saya bertanggungjawabkan kepada Tuhan? Itu terus mendengung dalam hati saya. Sehingga kadang-kala kalau saya sudah marah, kalau diajak untuk ngejar hantu itu paling seneng. Saya ini paling seneng kalau diajak gelut sama hantu. Kadang-kala hantunya lihat saya sendiri itu takut. Hantunya itu takut lihat saya. Iya, saya pernah pendilik-pendilian sama Gondoruo itu pernah. Tak pendili dewe. Seneng saya kalau pendili sama Gondoruo itu. Hingga sampai akhirnya wajah saya kayak begini ini. Kayak begini karena apa? Makanya jangan suka pendilik-pendilian sama setan. Orang Kristen yang suka pendilik-pendilian baik setan, hatinya akhirnya jadi setan. Saya cerita gini ini, saya memang bukan seorang paranormal seperti Ki Gendeng Pamungkas atau Ki Jogobodo. Tapi saya membuka praktek ke arah sana juga masalahnya. Kalau Ki Jogobodo, Ki Gendeng Pamungkas full. Ya, perbedaannya paranormal dengan ustadz yang berangkat paranormal itu beda. Kalau paranormal plus, itu sholat itu hukumnya haram, tidak boleh. Ki Gendeng Pamungkas, Ki Jogobodo itu suruh sholat haram, dia tidak boleh. Tidak mau apa itu sholat 5 waktu, pegang Al-Quran itu tidak boleh hukumnya. Tidak boleh, berbeda dengan ustadz yang juga masuk dalam paranormal. Itulah yang terjadi dalam hidup saya sampai akhirnya masuk pada tahun 2004. Saya masih ingat memori saya pada tanggal 29 Maret 2004. Saya bersama teman-teman paranormal pergi ke sebuah daerah kerajaan Singosari sana. Di dalamnya kebetulan ada Ki Jogobodo. Di sana mau mengambil sebuah benda namanya Golekan Kencono. Golekan Kencono ini sampai sekarang memang dikejar oleh orang-orang yang senang ilmu ya. Karena Golekan Kencono ini sebuah golekan yang terbuat dari emas murni dan di dalamnya ini terhuni ribuan jin. Setiap orang yang bisa mengambil Golekan Kencono ini, itu konon ceritanya akan mempunyai ilmu abadi. Ya. Kalau dari Krisna Kosostro, Luk Pitu, Luk Limo, Merah Delima, Kol Buntet, Besi Kuning, semua itu sudah pernah ada. Tapi satu benda ini sampai detik ini nggak ada. Hingga waktu itu teman-teman cari, mendeteksi, akhirnya ke arah sana kita harus lacak. Ketika saya melacak ke sana, rata-rata memang orang-orang yang bisa melacak ke sana itu harus punya ilmu Rogo Sukmo. Ilmu Rogo Sukmo itu ilmu tingkat tinggi, ilmu yang hidup di dalam panca indera ketujuh. Kalau paranormal yang barusan keluaran jebolan pondok itu rata-rata panca inderanya cukup ke-6, tidak bisa menerobos tata arais atau tidak bisa Rogo Sukmo. Rogo Sukmo ini adalah sebuah ilmu tingkat tinggi karena memisahkan antara tubuh jasadnya dan rohnya untuk dikeluarkan. Ini pun harus ada yang jaga. Kalau nggak ada yang jaga, itu kalau waktunya sudah habis, itu beresiko tinggi kalau dia nggak kembali. Sampai akhirnya pada tanggal 29 Maret itu saya berusaha masuk ke tempat sebuah alam yang tidak pernah saya temui. 10 tahun saya keluar masuk ke alam gaib.
Apakah itu alam jin, alam gondoruo, alam siluman? Alam ini ada 3. Alam gondoruo, alam jin, alam siluman. Ini maksudnya alam gaib ya. Alam gaib bukan alam manusia seperti yang saat ini kita huni, bukan. Alam-alam inilah yang seringkali saya datangi. Sampai akhirnya pada tanggal 29 Maret 2004 ini saya masuk ke sebuah alam yang tidak pernah saya mengerti. Alam apa ini? Ya. Alam ini sangat indah, taman yang indah, sangat indah. Saya nggak bisa melukiskan keindahan taman ini. Ya, saya nggak bisa lukiskan. Rasanya indah, sejuk sekali. Kalau ini alamnya siluman, alamnya jin, tidak mungkin langsung diadakan dengan kun fayakun, jadi dan jadi. Itu nggak mungkin. Seandainya sepandai-pandai orang bisa mensulap keadaan itu, baunya ini kentara. Orang ahli gaib itu bisa ditipu dengan rekayasa permainan di depan matanya. Tapi penciuman bau ini tidak bisa ditipu, karena bau ini tidak bisa dihilangkan dari kekuatan gaib. Setiap benda-benda gaib ataupun roh-roh halus ini baunya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Nah, itu. Jadi itu yang terjadi ketika saya di alam gaib. Ada sebuah tangan yang menyentuh di pundak saya di belakang ini. Ketika tangan ini menyentuh pundak saya, ada sebuah kekuatan power yang begitu besar yang tidak pernah saya dapati selama saya hidup sebagai seorang paranormal waktu itu. Kekuatan apa ini? Dia sentuh pundak saya. Assalamualaikum Mahrus. Saya tetap tidak bergeming, siapa orang ini? Saya tidak ingin mengakhiri sholat tahajud dalam roh gaib saya yang disebut sholat sunatan bil gaib. Jadi saya tidak membiasakan hal-hal untuk penyelesaian sebelum bisa saya selesaikan. Nah, akhirnya setelah saya selesaikan, saya mengambil at-tahiyah yang terakhir, saya toleh ke belakang. Dia ulurkan tangannya. Saya masih teringat jelas, saya nggak lihat wajahnya, saya hanya lihat tangannya aja. Tangannya ini persis kayak kristal. Kalau tangannya jin nggak mungkin, karena tangannya jin itu merah. Kalau tangannya gondoro itu hitam, banyak bulunya. Tangan yang paling bagus itu tangannya siluman. Tangannya Kanjeng Liro Kidul itu bagus memangnya, cantik bagus, tapi sebenarnya penuh dengan ulat, bohong. Ya. Saya kalau ngajak salah satu teman yang nggak ahli gaib ke tempatnya Punggawanya, nggak mau balik, karena di sana banyak orang cantik-cantik. Tapi kalau matanya sudah lihat, dia kaget. Yang dilihat ini bukan orang cantik, tapi lebih jelek daripada orang jelek di dunia. Iya. Tapi kalau dia nggak melihat sepintas gini, subhanallah, cantik-cantik, betul itu. Itu Punggawanya Nyi Loro Kidul itu semua cantik-cantik, tapi sebenarnya jelek-jelek. Sampai akhirnya ketika dia memberikan, di atas tangannya ada sebuah lempengan roti. Dia berikan, kamu butuh ini. Saya mendengar suara dan tangannya, nggak melihat wajah maupun tubuhnya. Saya hanya mendengar suara. Ya. Kamu butuh ini. Enggak, yang saya cari itu golekan kencono. Enggak, kamu butuh ini, ambillah. Enggak, saya cari golekan kencono, saya tetap ngotot. Iki pikir jin iki geblek jin iki. Wong ono ndelek golan kencono dikai roti. Hati saya gitu. Saya merasa siapa orang ini? Kalau jin kok nggak gini? Tapi hati kecil saya mengatakan ini jin. Tapi terus berontak. Akhirnya karena waktu habis, saya balik lagi ke jasad saya. Saya sharing dengan beberapa rekan-rekan paranormal. Dan kebetulan waktu itu ada Ki Joko Bodo, jadi kita sharing. Saya cerita pada Ki Joko, Ki, saya bertemu dengan alam begini. Ki Joko Bodo nggak percaya. Wah, nggak mungkin ada alam seperti itu. Itu alam-alam semacam itu hanya surga katanya. Tapi surga itu belum saya percaya sampai sekarang. Jadi Ki Joko Bodo itu kalau nggak percaya ke rumah Ki Joko Bodo, dia nggak percaya adanya surga. Surga iku yo awak kulek seneng ku surga, neraka iku lek awak menderita iku neraka. Ki Joko Bodo itu nggak percaya. Tapi dia pernah mengucapkan satu kata kepada saya. Ketika saya ceritakan apa yang saya lihat, dia membuat satu pernyataan. Wujud sing sampean delok iki Ustad iku wujude swarga, tapi aku swarga gak percaya. Nah ini. Dia bisa menyatakan wujud surga, tapi dia nggak percaya surga itu ada, nggak percaya. Ki Joko Bodo itu nggak percaya kalau surga itu ada. Sampai akhirnya saya tanya sama Ki Joko, Ki, sampean sudah temu ndak itu golekan kencono? Oh sudah Ustaz, tapi nggak bisa saya ambil. Itu yang jaga ribuan jin kerdil-kerdil katanya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Orang yang bisa mengambil golekan kencono ini, itu dikasih penyakit ingusan seumur hidup. Bapak-bapak bisa bayangkan. Ya tahu ya penyakit ingusan, penyakit umbelan gitu Pak. Misakrip gak payu Pak. Ya kan? Tidak payu. Masalahnya apa? Kalau orang sudah dikasih penyakit itu, dikasih misakrip ribuan pun ya tidak akan bisa sembuh. Bisa out malah. Ya. Sampai akhirnya setelah selesai acara itu, dibatalkan semua rencana untuk mengambil golekan kencana itu. Tapi hati saya waktu itu masih ada kebimbangan. Sopo sak temeni wujute wong sing ngekei aku roti mau. Lek jin ndak mungkin. Penasaran saya. Saya pingin balik sebenarnya. Tapi saya mikir kalau saya balik